Mari kita berdoa sebelum kita membuka kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Saat ini kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa urapi kami sekalian agar firman-Mu yang ditaburkan, khususnya pada malam Natal saat kami memperingati hari kelahiran-Mu, kedatangan-Mu ke dalam dunia, kami boleh mendapatkan kebenaran-Mu dan kebenaran-Mu itu boleh tinggal tetap dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita hari ini sedang merayakan Natal, walaupun kita tidak bertemu langsung secara fisik karena pandemi COVID-19 masih terus ada di negara kita atau di kota kita. Tetapi apapun keadaannya, mari kita tetap mengucap syukur. Paling tidak ada banyak hal yang dapat kita syukuri. Bagi kita akan lebih terampil dalam menggunakan teknologi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin selama ini kurang aktif dalam menggunakan teknologi, sekarang saya percaya sudah lancar ya. Anak-anak sekarang sudah mulai terbiasa untuk mengikuti ibadah atau belajar secara online. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menggunakan waktu yang ada untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan di malam Natal ini adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Ayatnya merupakan ayat tema yang diambil dari Matius pasal yang pertama, ayat ke-23. Mari Bapak Ibu buka Alkitab kita sama-sama dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Matius pertama ayat yang ke-23. Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Semua yang percaya katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, ayat ini boleh menjadi tema bagi kita dan juga akan menjadi tema di tahun 2021, yaitu penyertaan Allah beserta dengan kehidupan kita akan melingkupi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengenal Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Atau dalam bahasa Latin disebut omnipresent. Dia adalah Allah yang selalu hadir. Berbicara Natal, Natal adalah sebuah kehadiran Allah di tengah manusia. Kabar tentang kelahiran Yesus disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf dan Maria dengan begitu jelas, dan bahkan dikatakan seorang anak, seorang bayi laki-laki akan lahir dan diberikan nama Immanuel. Diberikan arti Immanuel itu sendiri yang adalah Allah menyertai kita. Mengapa Yesus diberikan nama Immanuel? Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel, bangsa Yehuda, setelah mereka hidup di tanah perjanjian, mereka hidup tidak lagi mentaati perintah Allah. Sehingga akhirnya Allah berdiam diri. 400 tahun Bapak Ibu Saudara, Allah berdiam diri sehingga tidak ada lagi tanda-tanda ajaib, tidak ada lagi mujizat yang sering kali hadir di tengah bangsa Israel. Sementara bangsa Israel mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda ketika Allah tidak hadir di tengah mereka. Pada hari ini kita perlu belajar, jangan sampai Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Kita harus lebih menghargai kehadiran Allah yang setia dalam kehidupan kita. Mengapa kehadiran Allah begitu penting? Untuk kita bisa menjawab mengapa kita merasa penting Allah untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita perlu melihat ketika bangsa Israel didiamkan oleh Allah. Ketika Allah sepertinya tidak hadir di tengah-tengah bangsa itu, mereka menjadi budak, mereka menjadi kelaparan, mereka dihina, dikalahkan oleh musuh, dan betapa buruknya kehidupan mereka tanpa kehadiran Tuhan. Saya berdoa dan berharap biarlah kehidupan kita boleh tetap aman dalam lindungan kasih Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita dibiarkan oleh Allah, jangan sampai kehidupan kita mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak baik, dan Allah membiarkan itu semua. Itu semua terjadi kalau kita jauh daripada Tuhan. Tapi syukur kepada Allah melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mengatakan kepada diri kita,
Biarlah kita boleh selalu mengingat bahwa ada Allah yang selalu hadir. Biarlah kita mengucap syukur atas kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita belajar dari perjanjian lama, ketika Allah hadir di tengah bangsa Israel, maka waktu Tuhan ada, tidak ada lagi rasa lapar. Bahkan tidak ada perkara yang mustahil. Di padang gurun yang kering, di padang gurun yang mungkin tidak mungkin makhluk hidup untuk bisa hidup. Tetapi Allah memelihara bangsa Israel. Ada tiang awan yang melindungi mereka pada siang hari. Ada tiang api yang melindungi mereka pada malam hari. Tuhan menyediakan makanan, mana dari surga. Tuhan menyediakan daging, burung untuk mereka makan dan nikmati. Bahkan Tuhan memberikan mereka air yang tadinya air itu adalah air yang pahit, air yang tidak bisa diminum. Tetapi oleh karena mujizat dari Allah, bangsa itu bisa meminum air yang ada di padang gurun itu. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Yang penting bagi kita adalah setia mengikut perjalanan bersama dengan Tuhan. Seperti bangsa Israel di tempat yang tidak mungkin untuk mereka hidup, tetapi bersama Allah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita tidak tinggal di padang gurun, benar Bapak Ibu Saudara. Tapi hari-hari ini kejahatan begitu luar biasa. Sedunia ini sedang menarik kita untuk ikut bersama-sama melakukan dosa, mungkin hidup egois, tanpa rasa takut lagi kepada Tuhan, tanpa rasa mengasihi kepada Tuhan, tanpa rasa percaya lagi kepada Tuhan. Contoh, bagaimana kalau kita sakit? Sakit yang mungkin sangat parah. Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Saya berdoa, Bapak Ibu tetap berharap pada Tuhan. Begitu banyak orang sakit, mereka mencari jalan pintas. Mereka bercerita kepada sesama dan orang itu mengatakan, di sana ada ahli yang bisa menyembuhkan. Dan mereka mulai tergoda untuk datang. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi peringatan bagi kita. Mana yang kita pilih? Kita menjauhi Tuhan atau kita tetap percaya kepada Tuhan? Kalau semata-mata untuk sembuh, mungkin kita berpikir untuk pergi mencari usaha alternatif. Tetapi kalau ternyata jalan itu menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan menjauh daripada kehidupan kita, untuk apa kita lakukan? Demikian juga dengan kehidupan kita. Hari-hari ini buat yang bekerja, kalau saudara diiming-imingkan untuk kekayaan, harta, keuangan yang banyak, tapi melakukan jalan yang salah, lebih baik katakan tidak, supaya kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Bersyukurlah dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita, itulah yang namanya berkat. Dan berkat itu cukup bagi kita. Saya percaya, Bapak Ibu mungkin uangnya tidak terlalu banyak, tetapi Tuhan melakukan mujizatnya. Sehingga dengan uang yang ada, semua kebutuhan Bapak Ibu Saudara, saya ulangi lagi, semua kebutuhan Bapak Ibu Saudara dicukupi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, buat anak-anak muda, tetaplah percaya kepada Tuhan, pilihlah pasangan hidupmu yang percaya kepada Tuhan dan berdoalah agar engkau boleh mendapatkannya. Karena apa? Sementara ini betapa sulitnya kalau misalkan saudara mungkin mendapatkan jodoh yang tidak seiman. Saudara akan mengalami bagaimana sulitnya untuk bisa menyamakan beribadah bersama-sama, melayani bersama-sama. Selalu ada tantangan. Dan saudara, mari berdoa untuk hal ini supaya apa? Supaya saudara boleh mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Puji Tuhan, ya. Saudara, ketika Tuhan hadir, mereka dikenal sebagai bangsa yang ditakuti. Suatu peristiwa yang sangat fenomenal. Ketika Gideon memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian, Gideon hanya membutuhkan 300 orang prajurit untuk melawan tentara Midian yang dikatakan dalam firman Tuhan tidak terhitung jumlahnya. Tetapi kita melihat bersama Allah, mujizat Allah terjadi. Hari ini kuatkan hati kita bersama-sama. Kita akan menyongsong tahun 2021, tahun yang baru. Kita bersyukur tahun 2020 kita sudah lewati dengan tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ada pandemi COVID-19, walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak seperti apa yang diharapkan. Tetapi percayalah, bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kehadiran Tuhan begitu penting? Karena Tuhan hadir untuk memberikan sukacita bagi kita.
Dia adalah Allah yang memberikan arti dalam kehidupan kita. Di tengah penderitaan, di tengah situasi yang sulit, orang menjadi putus asa. Tetapi bagi orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan, bukankah Bapak Ibu semakin hari tetap bersukacita dalam Tuhan? Ada amin? Tanpa terasa 9 bulan kita sudah melewati pandemi COVID-19 ini. Semuanya memang masih sama seperti itu. Tapi saya mau katakan kita tetap sehat, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hargailah itu semua terjadi karena kehadiran Tuhan. Ya. Dalam Zefanya pasal yang ketiga itu diceritakan bahwa ketika Tuhan hadir, maka umatnya menyatakannya dengan sukacita yang dahsyat. Dikatakan bersorak-sorailah, bersukacitalah, beria-rialah dengan segenap hati. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kamu, Tuhan ada di antaramu. Karena itu bersukacitalah. Kehadiran Tuhan harus kita nyatakan dengan sukacita yang dahsyat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah senantiasa. Ada ayat yang mengatakan seperti ini, memberikan makna kita bisa bersukacita karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya. Kita bersukacita karena apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, karena kita mendapatkan pengampunan dari dosa. Kristus datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bersukacitalah karena hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Yang kedua, bersukacita karena apa? Karena Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Setiap tantangan boleh terjadi. Anak-anak Tuhan menghadapi pergumulan yang berat. Tapi janji Tuhan, Dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Tuhan memilih kita untuk menjadi umat pemenang. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa kita bersukacita? Karena Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Dari awal sampai akhir, Tuhan selalu mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, tapi sebelum manusia itu diciptakan, Allah telah menyediakan sebuah tempat tinggal, Taman Eden. Diciptakan Tuhan 5 hari sebelum manusia diciptakan. Dan semua sempurna, semua baik adanya. Dan manusia tinggal hidup di dalamnya. Tapi dosa membuat manusia itu harus keluar dari taman itu. Tetapi Allah terus merancangkan suatu jalan bagi kita untuk kembali kepada Bapa. Sehingga pada akhirnya, saudara yang dikasih Tuhan, pada akhirnya keselamatan itu ada bersama dengan kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan jalan bagi kita untuk berada bersama-sama dengan Dia, yaitu di surga nanti. Bagaimana caranya? Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan mengakui lewat mulut kita bahwa segala dosa kita minta ampun hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, ada satu ayat lagi yang dikatakan oleh Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Ketika bangsa Israel ini ada di padang gurun, Musa sebagai pemimpin, dia adalah orang yang sangat mengenal kepada Allah. Dia bertanggung jawab untuk rombongannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengenal kepada Allah. Ada amin? Bapak Ibu juga bertanggung jawab untuk membawa rombongan orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, kenalan, teman, sahabat. Semua adalah orang-orang yang Bapak Ibu ingat dan ingin mereka juga diselamatkan. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang Musa katakan? Musa katakan demikian, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari sini itu artinya dari padang gurun. Musa sangat mengetahui betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Mari Bapak Ibu Saudara, Immanuel yang artinya adalah Allah beserta kita. Mari kita mulai menyadari betapa pentingnya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Saya mendorong buat keluarga-keluarga, kembali adakan mesbah keluarga di setiap keluarga. Mungkin selama 2020 belum berhasil sepenuhnya. Kita sekarang mendapatkan kesempatan, mari adakan mesbah doa. Suami, istri, anak-anak duduk berkumpul,
berdoa bersama-sama. Mari membaca firman Tuhan. Ada gerakan membaca Alkitab bersama. Bapak Ibu Saudara, mari lebih bertekun di dalam Tuhan. Memang kelihatannya sepertinya ini adalah hal-hal yang klise. Mungkin sesungguhnya Bapak Ibu sudah berpikir, saya sudah tahu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, yang lalu belum berhasil. Yang kalau lalu sudah berhasil, puji Tuhan. Tapi bagi yang lalu belum berhasil, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bangkit bersama dengan Tuhan. Jika engkau percaya dan engkau menaruh firman ini dalam hatimu, engkau berkata, Tuhan adalah Allah Immanuel, maka lakukan sesuatu dalam hidupmu. Engkau harus melindungi keluargamu dengan mesbah keluarga. Engkau harus melindungi keluargamu dengan membaca Alkitab, berdoa, dan bersyafaat, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian pada malam Natal ini. Biarlah saudara, bukan hanya kita merayakannya untuk berpesta, tapi mari kita mengambil sesuatu dari firman Tuhan, dari penyertaan Tuhan, tentang Allah yang adalah Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, bersama-sama kami berdoa, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, biarlah mereka yang membuka hati, Roh Kudus Engkau bekerja dalam hati mereka. Kuatkan hati mereka, agar mereka boleh melakukan sesuatu dalam hidup mereka untuk membuat Engkau selalu hadir dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan, kekuatan dan kasih Tuhan boleh terus menyertai kehidupan kami selama-lamanya. Bukan hanya hari ini, bukan hanya tahun ini, bukan hanya tahun depan, tapi sepanjang kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan, amin.